Oke, halo teman-teman semua, balik lagi ke Macquarie Podcast yang kedua. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman kita dari Seattle. Halo Ci Sabrina, Halo, boleh kenalin diri Cici? namaku Sabrina. Aku sekolah di Seattle University. Majornya finance sama business analytics. Jadi kayak double major gitu with minor in economics. Ini udah tahun keberapa, Ci? Tahun keempat, jadi kayak tahun terakhir gitu. Bulan Hmm. depan bakal graduation. Harusnya. Oke, oke, oke. Kondisi di sana gimana sekarang? Ini kayak lagi corona ini udah mendingan atau? Untuk di Washington State sendiri, kan awalnya itu Washington State yang nomor 1 ya, yang kayak paling parah, yang Hmm. pertama corona. Hmm. Tapi sekarang kayak udah makin mendingan sejak stay at home. Hmm. Dan waktu itu sempat sih kayak kita jalan-jalan keluar gitu, even nggak kelihatan mobil sama sekali. Jadi benar-benar orang itu stay at home. Tapi sekarang meskipun masih stay at home, tapi orang-orang udah mulai keluar kayak park udah rame banget. Kita langsung ke segmen pertama kita ya, namanya Big Mac, Bincang Bareng Macquarie. Nah, pertanyaan pertama nih, apa yang kira-kira menjadi alasan utama Cici sih buat pilih Seattle buat kuliah? Kalau aku sih pertama personally karena ada kayak banyak family di sini, kayak cousin aku, cici aku semua di sini. Tapi kebanyakan orang Indo juga pergi sekolah di sini soalnya emang banyak Indonya gitu, tapi kayak kepisah-pisah gitu kan sekolahnya karena banyak college gitu-gitu. Oh, Sih sama kalau menurut aku kayak Seattle itu kayak homey banget soalnya kayak most of the days kayak hujan, gloomy gitu, mendung. kalau Jadi kalau kalau kayak lagi summer gitu, panasnya berapa derajat? paling mentok kayaknya 30-an, hampir 40 deh. Oh, oke, oke, oke. Kalau kayak universitas unggulan di Seattle tuh ada apa aja? Sama kayak jurusan yang biasa dipilih sama anak-anak Indonesia. Um, Kalau universitas yang paling unggul itu ada University of Washington. Itu Mhm. ada dua, satu di Seattle, satu di Bottle. Tapi yang paling rame itu yang di Seattle. Hmm. Kalau major di sana ada kayak biasa orang-orang engineering gitu-gitu, terus Oh, computer science, terus sama bisnis juga di sana, business school. Terus tapi itu kan public school. Kalau yang private school yang biasa orang-orang masukin itu Seattle University. Itu hmm. gimana ya? Ya swasta punya gitu. Oke, oke. Tapi kayak bedanya apa, Ci? Tapi kayak maksudnya sama aja atau bedanya apa? Um, Kalau yang University of Washington itu some classes kayak kelasnya ratusan gitu kan, kayak di Hmm. auditorium or something. Tapi kalau misalkan yang di SU ini kebanyakan kelasnya tuh kecil-kecil kayak cuma 30-40 orang. Jadi kayak college, kayak sekolah di Indo. Oh, tapi lebih enak kali ya, soalnya kayak lebih engage Iya, gitu. Oke, oke. Terus beasiswa apa aja yang bisa di-apply buat ke sana? kalau beasiswa aku karena aku di yang SU Hmm? itu dia biasa kasih beasiswa. Kalau misalkan college-nya nilainya di atas berapa, dikasih beasiswa berapa gitu. Tapi kalau yang University of Washington, college-college lain biasa nggak kasih beasiswa ke apa non-citizen. Oh, oke, oke, I see. Terus hiburan atau daerah wisata apa aja sih yang kayak banyak di Seattle sama yang kayak kalau misalnya lagi liburan weekend atau liburan panjang, biasanya anak-anak itu kemana? Biasa kita kalau nggak pergi cabin, Hmm? kita ke apa sih ke Vancouver. Jadi Vancouver kan di Kanada kan. Kita tuh Ah, kalau nyetir cuma 2,5 jam lah dari oh Seattle. enak ya. Ya kalau nggak kita ke Portland. Portland itu di Oregon State. Itu kalau nyetir 3,5 jam. Nah di sana itu kayak
kita mau beli apa-apa itu nggak bayar tax. Jadi kalau di situ Oh. kan tax-nya gede ya, 10%-an gitu. Jadi kalau mau belanja atau beli laptop gitu kan, mendingan kita ke sana. Enak, enak, enak. Oke, terus kalau makanan gimana, Ci? Kayak banyak variasi nggak? Kayak dari Malaysia, Thailand, Korea, Jepang, gitu. Banyak sih, mostly kayaknya semua ada. Vietnam ada, Thailand ada, Jepang ada, Korea ada, Indo juga ada. Indo Tapi nggak ada. banyak sih, Indonya cuma 2 gitu. Oh, Indonya dikit. Dua Tapi atau ada 3 yang enak. gitu. Aku sih prefer aku masak sendiri ya di rumah. Tapi Iya. kayak kalau buat orang-orang yang kayak malas masak gitu, mereka kayak mendingan pergi beli gitu. Hmm, oke, oke. Terus kalau local people-nya gimana, Ci? Kayak mereka treat overseas student tuh friendly, baik nggak? Atau yang kayak ada rasisme? Aku sih personally nggak pernah ngerasa kayak orang kayak nggak mau ngomong sama kita or something ya. Soalnya kalau aku ketemu my neighbors juga, kan aku di apartemen, jadi kalau misalkan keluar lagi bareng atau turun mobil bareng, mereka kayak hello, good morning gitu kayak biasa. Kayak Hmm. nyapa-nyapa aja. Cuman anak-anak Indo lebih cenderung kumpul sama anak-anak Indo kan emang. Kecuali yang emang mereka lahir sini, mereka emang banyak temen sini gitu. Oh, jadi banyak juga orang-orang Indonesia yang lahir di sana gitu. Ada beberapa, heeh. Oke, oke. Terus susah nggak sih, Ci, buat dapat permanent resident di sana? Kayaknya susah deh kalau di US, soalnya kan si Trump kayak gitu. Sistemnya kayak gimana tuh, Ci, kalau di sana? Um, Kalau temen aku ada yang baru tahun kemarin dia lulus, terus dia cari kerja, terus dia ikut loteri iseng-iseng, terus dia dapat permanent resident. Nah itu dia nggak boleh, dia dapat permanent resident for 10 years, and then kalau dia mau pulang kayaknya cuma bisa 3 bulanan gitu per tahun. Hmm, Tapi oke. kalau mau apply lumayan susah sih kayaknya. Kayak harus punya Kalau job, harus apa gitu. Terus harus tinggal di sini berapa lama gitu. kalau di Aussie kan kayak kita harus kumpulin poin tuh kayak harus kumpulin poin dari study, work experience, kalau nggak salah. Kalau di sana kayak gitu juga, kayak harus kumpulin poin gitu. Enggak sih, kayaknya nggak ada sistem poin gitu. Oke. Terus banyak lowongan kerja nggak, Ci, kalau setelah lulus di sana? Kalau misalkan nggak ada corona sih orang-orang semuanya mostly dapat kerja ya. Karena di sini juga ada agent yang buat bantuin cari kerja gitu. Jadi Oke. sistemnya agent kayak beda-beda sih. Ada yang kayak misalkan kamu dikasih kerjaan, and then gaji kamu kan misalkan per hour ya. Dari per hour itu dipotong misalkan $1 atau $2 per hour. Atau ada juga yang dipotong kayak langsung berapa persen gitu. Ada juga yang kayak bayar berapa di depan, terus habis itu udah gajinya punya kamu semua. Tapi Kalau cari sendiri juga bisa sih, cuman most companies kayak nggak mau sponsor. Mereka kayak ngomongnya sponsor gitu. hmm, kalau kayak part time gitu ada di sana? Part-time, kita boleh part-time tapi di sekolah doang kalau buat international students. Oh, Soalnya nggak tahu sih ya, tapi banyak juga yang ilegal gitu, yang kayak kerja-kerja ilegal oke. Oh, orang-orang jadi Cina. kebanyakan di sekolah. Terus kayak itu 1 minggu gitu berapa jamnya? Kayak kalau di sini kan 40 jam per 2 minggu. Sama sih ya, di sini seminggu maksimum 20 jam. Oh, Cuman chance buat dapat 20 jam itu juga kayak susah gitu. Soalnya kalau mau kerja yang job desk, itu cuman kayak biasa dikasih 6 sampai 8 jam supaya mereka bisa bagi ke semua students kan. Biasa aku tuh kerja di kafeteria, which is kayak orang yang tempat yang butuh banyak kerja. Jadi aku waktu itu bisa kerja sampai 19 jam gitu. oke, nice. Terus, kalau akses kayak ke rumah sakit atau klaim asuransi gitu, susah nggak? Ada asuransi kan, Ci? Kalau Ada, setiap international students diwajibin buat punya insurance dari sekolah. terus kayak kalau mau klaim asuransinya, kayak susah, gampang, atau Itu tergantung polisinya ya. Kalau aku di
SU tuh dikasih insurance, terus dikasih kayak list di mana aja yang kayak in networknya mereka. Kalau out of network, kita kayak outpay-nya kayak apa sih? Kopay-nya lebih gede gitu. Oh, oke oke. Kita langsung aja ke segmen kedua kita ya. Namanya Kentang, kenali sebelum datang. Nah, ini kayak buat teman-teman kita yang kayak baru mau kuliah mungkin terus kayak lagi nyari-nyari. Eh, berapa tahun sih Ci rata-rata kuliah di Seattle? 3, 4? 4 tahun. Jadi kebanyakan orang-orang itu 2 tahun college, 2 tahun uni. Nah, tapi ada juga yang langsung freshman itu di uni. Cuman kayaknya masuknya itu rada susah ya, jadi nggak banyak. Jadi mostly college dulu baru uni. Dan juga di Seattle ini banyak banget college, kayak ada 5 atau 6 gitu, yang kebanyakan Indo masukin ya, tapi yang lain-lain masih ada lagi gitu. Jadi kalau sorry. Jadi kalau misalnya abis college itu kayak boleh ke uni mana aja gitu. Boleh. Oh, jadi di US itu ada kayak 2 sistem sekolah kan. Satu quarter, satu semester. Oke. Nah, kalau quarter kan cuma 3 bulan gitu, kayak 12 minggu, 10 sampai 12 minggu. Kalau misalkan semester, ya langsung kayak 6 bulan langsung gitu loh. Kalau di Seattle ini kebanyakan sekolahnya itu quarter. Kalau di quarter itu 5 kredit. Kalau misalkan di semester itu cuma 2 atau 3. 5 kredit tuh kayak 5 pelajaran gitu. Enggak, 5 kredit itu satu kelas. Oke. Jadi satu quarter biasanya itu orang-orang disuruh ambil 12 sampai 15. Itu 3 kelas. Nah, kalau di semester itu bisa kayak kayaknya 18 atau sampai 20-an gitu. Cuman itu tuh udah 6 sampai 7 kelas gitu loh. 6 Jadi sampai 7 kalau kelas tuh berarti 6 unit, 6 pelajaran gitu. 6 pelajaran, heeh. Jadi kalau misalkan dari sekolah di Seattle nih, quarter, aku kasih contoh aja ya, misalkan kayak temen aku tuh pindah ke daerah Midwest, which is semester biasanya. Mereka kan di sini udah ambil kelas math, itu kayak misalkan ada math 151, 152, 153 gitu kan ya. Nah, kalau anak-anak Seattle biasanya cuma ambil 151, 152. Oke. Nah, kalau di sana ngambil ngambil 2 kelas math, itu udah mencakup semua 151, 152, 153. Jadi kalau yang ambil 151, cuman 2 kelas di Seattle, terus pindah ke sana, mereka harus ulang from the start gitu loh. Nggak bisa Ya, kayak jadi cuma kayak, ngambil yang 153 itu. iya, karena kurang yang satu itu. Kecuali kalau kita udah ambil 153 di Seattle, baru bisa ke transfer dua-duanya gitu. Oke. Jadi itu yang kayak kadang bikin orang kayak, ya udahlah stay di Seattle aja. Soalnya kalau di sana kita harus nambah 1 semester gitu misalnya. Oke. Terus requirement untuk masuk ke sana kayak pathway berarti college ya, harus college dulu terus nanti langsung kuliah gitu ya. Kalau uni juga bisa langsung masuk, cuman lebih susah gitu masuknya, kayak nilainya harus bagus, segala macam TOEFL. Kalau misalkan masuk ke college itu kayak udah most probably bakal keterima gitu. Cuman perlu kayak high school transcript, terus nilai TOEFL gitu-gitu. Terus habis dari sana kita tinggal transfer kemana. Tapi untuk transfer kita perlu nilai TOEFL atau IELTS lagi. Kalau kayak di sana tempat tinggalnya tuh kebanyakan kayak on campus atau off campus? Kebanyakan off campus. Kecuali yang University of Washington ya. Itu ada beberapa orang yang pertama masuk di dorm, terus baru tinggal di apartemen sama teman-teman. Kalau enggak, di daerah Seattle yang rada atas itu, mereka kayak ada orang Indo yang punya rumah, terus habis itu per kamarnya disewain murah gitu. Kayak share house gitu. Iya, share house. Okay. Kalau Cici di apartemen. Aku di apartemen karena aku ada Dede. Jadi bareng. Oke. Terus kalau transportasi umum yang bisa digunain apa, Ci? Ada bus sama Link. Link itu kayak semacam kereta gitu kali ya.
Terus Cuman nggak ke semua tempat, yang ke semua tempat itu kayak bus. kalau kayak ada pakai kartu gitu nggak kayak harus tap gitu? Iya, pakai kartu tap gitu. Tapi bisa juga bayar pakai cash. Oh, oke. Kayak satu perjalanan tuh paling murah berapa tuh, Ci? Biasanya tuh kayak sekali bayar, kita bisa pakai buat sampai kayak 2 jam setengah atau 2 jam gitu, aku lupa. Jadi, misalkan kita tap jam 7, misalkan kita selesai kelas jam 8, kita pulang lagi, tap lagi itu nggak bayar. Oh, enak banget berarti ya. Ya, jadi kayak sekali doang kayak. Tapi setelah 2 jam kita harus tap lagi bayar. Nah, sekali tap itu kalau tergantung sih. Kalau misalkan dari sekolah biasa ada kayak promo-promo sendiri gitu. Kayak college aku dulu kasihnya itu untuk students di bawah 19 tahun bayar satu tabnya itu $1,5. Tapi kalau di atas itu 2,5 atau 275 gitu. Lumayan murah berarti kayak 15.000 gitu ya. 20.000. 20. Oh, jadi kayak untuk student kayak ada kartu kursus sendiri gitu. Walaupun Cici internasional. Iya, itu kayak khusus buat studentnya college. Jadi nggak harus international atau citizen gitu dikasih. Oh, Terus kadang kayak kalau dari sekolahku dulu itu dikasihnya bayar $60, kartunya tuh value-nya $120 gitu. Atau enggak ada juga sekolah yang kayak udah kamu 3 bulan kan satu quarter bayar $70, kamu bisa pakai sepuasnya gitu. oh, jadi Cici bayar kartunya itu ke uni gitu. Jadi kayak nggak usah kayak kalau misalnya lagi kayak ke di bus stop gitu harus kayak Iya, di buat. uni bisa atau enggak di kayak ada transit center ya. Di transit center itu bisa juga beli. Terus Oh, kalau misalkan bukan students, bukan apa, kayak even students pun juga bisa gitu. Ada yang 1 bulan itu $55. Jadi enak-enak. bisa aja. Agak beda sih. Kayak kalau sini kayak kita harus kayak isi sendiri gitu. Kayak paling nggak mau pakai handphone terus kayak isi. Terus kayak satu kali jalan tuh kayak 24.000 kayak paling murah. Oh, Cuma kayak deket banget padahal kayak cuman 10 menit paling. itu kayak berdasarkan jarak atau enggak ya? Soalnya kalau di sini kan jaraknya mau panjang pun nggak apa-apa, kayak bayarnya 1. Oh, kalau sini kayak berdasarkan jarak deh. Kayak aku tuh paling deket kayak dia kayak ada minimumnya gitu. Kayak pokoknya kayak misalnya kayak jarak berapa, pokoknya bayarnya paling murah tuh 2,4 gitu misalnya. Tapi Oh, aku kalau hari Minggu kayak gratis. Jadi kayak cuman kayaknya maksimal bayar $3, terus habis itu kayak gratis gitu seharian. oh. Gitu sih. Oke, oke. Terus, kira-kira pengeluaran dalam 1 bulan berapa nih, Ci? Kayak buat untuk student. Itu tergantung lifestyle sih. Kalau misalkan kayak COVID gini kan aku masak di rumah. Itu kayak bisa sebulan kalau untuk makan doang tuh $400-500 tuh bisa sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita keluar makan gitu kayaknya lebih sih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Sekali makan tuh berapa tuh, Ci, biasa? Kayak kalau makan di luar ya. Kalau makan di luar, kalau di restoran yang kayak legit gitu, kayak bukan legit, yang kayak fine dining gitu, kayak restoran yang bukan kayak depot-depot di ruko-ruko gitu, itu tuh kayak 20 sampai 25 gitu, 20 30, sampai 25. 20 sampai 30 lah. Kalau itu udah 300 makan. ribu ya? Iya, terus kalau misalkan makan yang kayak teriyaki itu kan banyak banget tuh di sini. Kayak paling $15. Kayak di Univ ada kantin kan? Ada, tapi aku nggak suka, kayak makanannya kurang Kurang enak. enak ya. Soalnya kayak masaknya kayak orang bule masaknya tapi Cina gitu loh. Jadi kayak Oh, nggak kayak nggak ngerti harusnya gimana rasanya. oh jadi ada orang bule juga yang kayak masak makanan Iya, gitu. ntar bule masak kayak yakisoba gitu kan kayak nggak nyambung gitu. Oke, Jadi rasanya kayak kadang kurang gitu. Tapi kalau pastanya gitu enak. oke, oke. Di sana banyak
banyak beragam etnis gitu nggak sih, Ci? Kayak atau lebih banyak kayak udah bule top gitu? Enggak banyak. Kayak ada Meksiko sih banyak banget. Kalau di sekolahku di tempat kerja itu mostly Meksiko. Oh, Terus bule juga banyak. Terus orang mana ya yang kayak kayak Afrika. Chinese, Chinese banyak Asia banget. gitu. Chinese, Korea, Jepang banyak. Hmm, oke oke. Terus komunitas Indonesia di sana ada, Ci? Kayak gimana tuh kalau di sana sistemnya? Jadi ada kan aku eh, ngurusin Pernia Seattle. Hmm. Terus di setiap college itu ada perkumpulan Indonya sendiri lagi. Jadi Hmm. yang kayak kecil-kecilnya gitu. Tapi semuanya kayak bagian dari Permias gitu. Berarti kayak di college ada, di uni juga ada? Atau di Mm-mm. college doang? Hmm. Setiap sekolah ada, jadi kayak Permias itu more like yang terima dari semua segala macam sekolah. Tapi Hmm. asalkan Indo dan students kan. Tapi kalau yang di sekolah-sekolah itu harus sekolah di sekolah itu baru bisa masuk join ke Hmm. pengurus Indonesian students gitu. Terus kayak kalau misalnya kayak bikin acara tuh kayak kebanyakan untuk students atau kayak bisa untuk yang kayak orang luar Indonesia juga gitu, kayak om-om, tante-tante gitu di sana. Sebenarnya more like buat semuanya sih ya. Siapapun yang mau datang kita open. Hmm. Cuman kayak kalau misalkan kita kan ada acara Indo Festival juga tuh Hmm. harusnya. Cuma tahun ini harus cancel karena ada COVID. Itu tuh biasa bule-bule juga datang. Kayak Hmm. misalkan ada orang Indo, suaminya bule ini bawa temen bule lagi. Itu Eh, bawa semua gitu. Indonesia Festival tuh kayak gimana, Ci? Itu ngapain? Itu kayak jadi buka stand, terus ada kita panggil artis dari Indo. Habis itu nanti ada games juga di sana, terus Oh, kayak ada door prize juga. Jadi jualan-jualan makanan juga gitu. Jadi orang bisa um, cobain makanan orang Indo kalau misalkan mau cobain sama kalau misalkan kangen gitu kan. hmm. Terus ada juga kayak kita panggil penari apa sih namanya? Beda-beda sih ya tiap tahun kayak ada penari Indo gitu kayak tradisional Indo. Hmm, hmm. Ya mirip-mirip di sini juga lumayan banyak sih acara-acara kayak gitu. Oke, terus em, barang yang kayak kalau misalnya ke sana terus kayak mau eh, misalnya kayak ada anak student nih baru datang terus kayak mereka boleh bawa barang-barang apa aja sih, kayak kalau di Sydney kan kayak kita nggak boleh bawa barang-barang daging, makanan daging, terus kayak yang basah yang kayak nggak ada brandnya gitu kan kita nggak boleh. Kalau di tempat Cici kayak gimana? Kalau di sini itu daging juga nggak boleh. Mhm. Terus tapi ikan boleh kayak Oh, oke. kalau ada namanya fish gitu boleh. Terus daun jeruk kayak semua citrus family itu nggak boleh. Oh, oh. Ada banyak sih yang nggak boleh. Tapi aku juga tetap bawa sih. Kayak sama gitu aku bawa dari Indo. Tapi nanti kayak pas di imigrasi kayak dicek gitu gak ini? Nah, itu jadi aku biasakan kayak buat bayar uang sekolah aku bawa dari Indo. Heeh. Itu biasa yang orangnya tuh udah fokus ke sana. Cuman waktu itu kayak Oh, ada sekali aku tuh bawa satu box gede isinya makanan. Jadi iya. orangnya kayak habis ngurusin makanan, aku disuruh habis urusin duit, aku disuruh urusin makanan. Itu Oh, terus kayak ada beberapa kebuang. Karena kan aku bawa kayak ya makanan-makanan Indo yang ilegal iya. gitulah. Terus habis itu eh aku tuh udah ada record. Jadi the next time aku datang lagi, aku tuh nggak bawa apa-apa, literally nggak bawa apa-apa, cuman bawa kayak Indomie gitu. Oh, Terus aku kayak takut dong. iya. Karena aku udah bilang nggak bawa apa-apa, dia masih kayak, Gak nggak, kamu percaya gitu. harus cek. Karena kamu ada kayak gini-gini-gini. Oh. Terus ya udah dicek, terus habis itu dia kayak bukain, kan aku bawa pop mie sama Hmm. Indomie, gitu, mie sedap gitu. Terus dia suruh bacain, ini translatein gitu, artinya apa.
Terus aku bilang, oh ini ada tulisannya soy ingredients gitu. Terus, oh ya, kalau soy nggak apa-apa, soalnya kan vegetarian. Pokoknya kalau dulu itu lebih parah. Indomie kan ada gambar ayamnya. Ada gambarnya ayam itu udah nggak boleh. Kalau sekarang dia bacain ingredients-nya gitu. Sekarang kita ke segmen berikutnya, namanya burger, bukan cerita greget. Nah, ini ada nggak sih, Cip, kejadian menarik yang Cici pernah alamin di Seattle? Ya, waktu itu aku lagi jalan-jalan di dekat daerah University of Washington yang di Seattle. Waktu itu belum mulai sekolah, jadi aku emang berangkat earlier karena diri aku ada orientation. Jadi daerah situ sepi banget kalau nggak ada sekolah kan. Aku jalan-jalan situ, terus aku kayak bilang, ih gila ini sepi banget, pulang aja yuk, kayak serem gitu kan. Emang daerah situ kayak banyak yang homeless gitu-gitu loh, jadi kayak serem dan banyak orang gila juga. Terus habis itu aku pulang, 1 atau 2 jam kemudian ada news kayak ada apa sih penembakan di sana. Itu serem banget. Jadi kayak iya itu legit di hari yang sama kayak kita nyampe rumah, terus begitu santai-santai dikit, terus kayak gila banget ini ada penembakan di tempat yang tadi kita datengin. Oh my god. Tapi di sana kriminalitas tuh tinggi atau? Lumayan banyak gunshot sih, cuman nggak sesering itu. Kayak termasuk jarang sih kalau menurut aku ya. Kalau kriminalitas juga nggak seberapa, cuman kayak karena COVID ini jadi banyak banget. Kayak yang mau nipu-nipu gitu deh. Kayak kemarin itu aku ada orderan, kan aku pesen barang, terus dikirimin sama kurir, tapi aku kayak ada 2 kurir yang berbeda gitu. Yang satu mungkin udah nyampe duluan, yang satu baru nyampe. Nah, orang yang kedua ini bilang box yang pertama ini kurang berapa puluh dolar gitu misalnya, minta dibayar. Kayak sama dia dicoretin kayak ada due berapa puluh dolar. Terus dia minta dibayar. Terus ya udah dong aku kayak bayar. Terus aku tanya ke tokonya kok aku dimintain bayar lagi. Terus ya oh enggak itu harusnya enggak. Jadi dia kayak yang proses sendiri tapi dibalikin duitnya kita. Oh. Oke. Untung. Oke. Sekarang kita ke segmen terakhir. Soda, sahut problema Anda. Nah, jadi kita udah filter, udah saring beberapa pertanyaan dari question box di Instagram. Jadi, ada 2 pertanyaan sih. Apa bedanya sistem college 2 tahun, terus uni 2 tahun, sama direct uni 4 tahun? Sistemnya kurang lebih sama, cuman kalau di uni kan lebih challenging ya, jadi kayak lebih susah gitu. Mungkin ada orang juga mikir kayak college itu kan biayanya lebih murah. Kalau uni itu 1 quarter bisa 4 kalinya, 3 sampai 4 kalinya kita 1 quarter di college. Jadi kayak obviously college lebih murah kalau kita mau college. Tapi kalau sistem sih sama aja, kayak kita harus ambil kelas humanities, kelas kayak science, atau yang kayak apa sih namanya, kayak kelas yang di luar major itu loh. Oh, iya. Oke. Kayak flexible zone gitu ya? Iya, kayak apa ya namanya, aku lupa deh istilahnya. Pokoknya kayak, kan ada kelas yang kita harus ambil tuh, ada kelas yang kita nggak harus ambil. Cuman kayak tetap perlu ambil buat kayak menuin kredit doang. Oke. Sama Terus, gitu. kalau uniknya Seattle dibandingin kota-kota lain di US itu apa? Seattle hujan sih. Kalau sehari nggak hujan, itu udah kayak berkah banget. Orang-orang pasti langsung keluar-keluar. Hujannya tuh deras. Hujannya tuh nyebelin, kayak cuman semprot-semprot air yang di kayak kita di festival Indo kan ada air yang disemprotin supaya nggak begitu panas kan. Udah kayak gitu doang. Tapi kalau kita jalan dari bus stop ke rumah kan juga nyebelin ya, jadinya basah. Terus kalau mau belajar juga mendung gitu, jadi kayak tidur. Oke. Kayaknya segitu aja. Thank you banget, Ci Sabrina.
Iya. Semoga bisa berguna buat teman-teman kita. Kalau misalnya ada yang mau ke Seattle nih, bisa nanya-nanya kemana, Ci? Bisa tanya di Instagram Pernia Seattle atau enggak langsung ke kayak Instagramnya setiap college yang dituju. Jadi kalau misalkan pertanyaan general, biasa ke Pernia Seattle-nya. Kalau misalkan pertanyaan yang udah kayak, aku mau sekolah di sini nih, aku enaknya tinggal di mana, itu bisa langsung ke college yang Oh, dituju itu, kayak Indonesian students yang di sana. oke, oke. Thank you, Ci Sabrina. Ya, Oke, sama-sama. bye-bye. Bye.